jangka bengkok, Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang peralatan kerja bengkel. Yuk simak dan dengarkan dengan seksama. Apa sih yang dimaksud dengan peralatan kerja bengkel? Nah, peralatan kerja bengkel adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan dalam proses pembuatan, perakitan, dan perawatan benda kerja. Peralatan kerja bengkel sendiri dibagi menjadi 8 kelompok. Aku jelaskan secara singkat ya. Yang pertama yaitu penanda. Penitik merupakan alat yang digunakan untuk menandai bagian tengah suatu benda kerja. Berdasarkan fungsinya, penitik dibagi menjadi 2, yaitu penitik garis untuk memberi garis penanda pada benda kerja dan penitik pusat untuk membuat penanda di titik pusat lubang. Kemudian ada penggores. Penggores merupakan alat yang digunakan untuk membuat tanda di permukaan benda kerja yang berupa garis. Lalu ada jangka tusuk. Jangka tusuk adalah jangka yang digunakan untuk membuat lingkaran pada suatu benda kerja dan juga bisa untuk digunakan sebagai pemindah jarak dari suatu alat ukur ke benda lain. Yang keempat yaitu jangka bengkok. Jangka bengkok adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang terbuat dari baja. Yang terakhir yaitu stempel. Stempel digunakan untuk memberikan tanda di permukaan benda kerja berupa huruf, angka, ataupun simbol. Kelompok yang kedua yaitu pengukur. Yang pertama ada mistar ukur. Mistar ukur merupakan jenis alat yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, ketebalan, dan kedalaman dari suatu benda. Kemudian ada mistar baja. Mistar baja adalah suatu alat ukur yang terbuat dari baja. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tebal suatu benda. Ketiga yaitu mistar gulung. Mistar gulung adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda dengan ukuran benda yang panjang lebih dari 5 meter. Lalu ada mistar lipat. Mistar lipat adalah mistar ukur yang dapat dilipat-lipat karena adanya suatu sambungan di setiap panjang tertentu. Meteran ini terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang tertentu loh. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong adalah jangka yang berfungsi untuk mengukur diameter, ketebalan, dan kedalaman suatu benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm loh. Yang terakhir ada penyiku. Penyiku adalah alat yang digunakan untuk memeriksa kesikuan suatu benda setelah benda itu dikerjakan. Namun, penyiku juga dapat digunakan untuk melihat kelurusan benda dengan penggunaan bagian dalam penyiku. Kelompok pemukul diawali dengan palu pen. Palu pen berguna untuk memukul paku atau benda kerja yang lain. Nah, palu pen terdiri dari 2 buah sisi, yang mana sisi bagian depan itu rata dan sisi satunya berbentuk cakar. Yang kedua ada palu konde. Palu konde adalah palu yang terbuat dari bahan logam atau baja yang keras. Satu sisinya memiliki permukaan yang rata, sedangkan sisi lainnya berbentuk bulat. Yang ketiga adalah palu terak. Palu terak disebut juga dengan palu las. Ia memiliki 2 sisi yang berbeda. Sisi yang pertama berbentuk rata, sedangkan sisi yang kedua berbentuk pipih. Terakhir ada palu plastik. Palu plastik adalah palu yang terbuat dari plastik. Digunakan untuk mengetok atau memukul benda kerja yang lunak. Tujuannya agar benda kerja tersebut tidak tergores atau pecah. Nah, kita lanjut ke kelompok pemegang benda. Ada ragum. Ragum adalah alat yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipotong, dipukul, atau dipahat dan dibengkokkan. Lalu ada klem.
Klem adalah suatu alat perkakas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang berbentuk huruf U. Kelompok selanjutnya adalah kelompok pemotong. Anggota kelompok pemotong terdiri dari gergaji tangan. Gergaji tangan merupakan alat yang berfungsi untuk memotong atau mengurangi tebal dari benda kerja yang telah diukur. Teman dari gergaji tangan adalah mesin gerindra tangan. Mesin gerindra tangan adalah alat yang digunakan untuk memotong benda kerja dan merapikan permukaan benda kerja yang memakai sumber listrik. Kelompok 5 adalah alat pengerut. Alat pengerut adalah alat yang digunakan untuk mengerut benda kerja. Nah, jenis-jenis dari kikir sendiri adalah yang pertama, kikir bulat. Kikir bulat digunakan untuk membuat cekungan dan juga untuk memperluas cekungan benda kerja. Yang kedua, ada kikir segitiga. Kikir segitiga digunakan untuk mengikir bagian dalam benda kerja yang berlubang dengan sudut 90 derajat. Kemudian ada kikir bujur sangkar. Kikir bujur sangkar digunakan untuk merapikan alur celah yang berbentuk segi empat pada benda kerja. Yang keempat ada kikir setengah bulat. Kikir setengah bulat digunakan untuk mengikir lengkungan bagian dalam pada benda kerja. Yang terakhir ada kikir datar. Kikir datar digunakan untuk mendapatkan pengikiran yang rata. Kelompok ketujuh adalah kelompok alat pelubang. Mesin bor merupakan alat yang bisa digunakan untuk membuat lubang, alur, perluasan, dan penghalusan dengan presisi dan keakuratan. Mesin bor tangan digunakan dengan cara dipegang oleh kedua tangan dan mempunyai bentuk seperti pistol. Nah, ada beberapa jenis mata bor. Yang pertama, mata bor kayu. Mata bor kayu berguna mengebor atau membuat lubang benda kerja yang terbuat dari kayu. Yang kedua, ada mata bor kipas. Mata bor kipas memiliki ukuran yang lebih lebar dibanding mata bor kayu dan juga ujung yang runcing. Biasanya digunakan untuk melebarkan ukuran lubang setelah penggunaan mata bor kayu. Ketiga, ada mata bor auger. Mata bor auger berguna untuk membuat lubang yang lebih besar dari mata bor kayu dan mata bor kipas. Lalu ada mata bor beton. Mata bor beton ini digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada tembok rumah. Kelima, ada mata bor multifungsi. Mata bor multifungsi digunakan untuk membuat lubang dengan berbagai material seperti kayu, plastik, beton, dan logam. Yang terakhir ada mata bor kaca. Mata bor kaca berguna untuk membuat lubang dengan material kaca. Nah, kita udah sampai di kelompok terakhir nih, yaitu kelompok pengulir. Penguliran merupakan usaha membuat suatu benda kerja menjadi bergigi dengan prinsip kerja yang mengencangkan ulir dalam dan ulir luar. Alat yang pertama yaitu adalah tep. Tep pengulir adalah alat potong yang digunakan untuk membuat ulir di dalam lubang pada benda kerja seperti logam atau plastik. Urutan pemakaian tep adalah yang pertama, taper, yang kedua, plug, dan yang terakhir adalah bottoming. Alat yang kedua adalah sney. Sney merupakan alat untuk membuat ulir luar dalam suatu benda kerja. Bahan sney terbuat dari baja saya cepat. Sney dibedakan menjadi dua, yaitu sney belah bulat dan sney segi 6. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari aku ya teman-teman. Peralatan bengkel itu banyak, tapi kalau sudah kenal satu-satu, kerja jadi lebih gampang. Kalau kamu masuk jurusan teknik, mereka bakal jadi sahabatmu setiap hari loh. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Aku mohon maaf kalau ada salah perkataan. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Berikutnya.